Cek. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal tentang difraksi cahaya, interferensi cahaya, dan kisi difraksi. Nah, kita langsung mulai saja untuk menjawab contoh soal ya, membahas tentang soal yang diberikan di sini. Soal pertama, pada suatu percobaan, interferensi celah ganda dihasilkan data seperti gambar berikut ini. Maka nilai panjang gelombang yang digunakan adalah. Nah, oke, kita perhatikan dari data yang diberikan di sini ya, 0,8 mm ini adalah nih ya, jarak antara dua celah. Berarti dalam soal diketahui. Ya, D sama dengan 0,08 mm. Nah, ubah jadikan meter. 0,08 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, oke. Atau dengan kata lain ini setara dengan 8 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian ini ada 1 meter di sini ya. 1 meter ini adalah jarak antara celah ke layar. Jadi itu adalah L. Ya. L sama dengan 1 meter. Nah, selanjutnya ini 2,5 cm adalah jarak antara terang pusat ke terang keempat. Nah, dengan kata lain, ini adalah pola terang ya. M-nya sama dengan 4 dengan merupakan pola terang. Ya. Dan P-nya, jarak antara polanya terhadap terang pusat, itu P adalah sama dengan 2,5 cm. Ubah ke meter. Ini setara dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, apa yang ditanyakan? Panjang gelombang. Oke, ditanya lambda. Berapakah lambdanya? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, oke, jawab. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah D dikali sin dP per L yang kayak gitu ya. Untuk pola terang ya ini ya, untuk pola terang. Ya. D dikali P per L adalah sama dengan M dikali lambda. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. D kita udah miliki nilainya adalah ini ya, 8 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini adalah 8 dikali 10 pangkat min 5. P-nya berapa? Ini, P-nya ini 2,5 kali 10 min 2 dikali 2,5 kali 10 min 2 per L-nya ini. Per K, L-nya adalah 1. Sama dengan M-nya ya ini 4 ya. 4 dikali lambda. Oke, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 8 dengan 4 ini hasilnya 2. Ya, oke, sisa itu ya. Jadi kita dapatkan hasilnya 2 kali 2,5 ya 5. 5 kali 10 pangkat min 5 min 2 ya min 7. Min 7 meter itulah sama dengan lambda. Namun terkadang jawabannya bukan dalam satuan meter. Jadi yang kita dapatkan di sini ya kita ubah bisa ke dalam satuan nanometer, bisa juga ke dalam satuan angstrom. Oke, ini kita lihat ya kalau nanometer gimana. Nah, lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7. 1 meter itu adalah 10 pangkat 9 nanometer kali 10 pangkat 9
nanometer. Nah, 10 pangkat 9 nanometer ini adalah istilah lain dari meter ya. Ini dia adalah meter. 1 meter itu 10 pangkat 9 nanometer. Jadi kayak gitu dia. Nah, jadi kita dapat hasilnya berapa? Ya, 10 pangkat 7 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 9 itu adalah 10 pangkat 2. Jadi 5 kali 10 pangkat 2 nanometer atau sama dengan 500 nanometer. Udah. Tapi kalau kita inginkan bagaimana jika diinginkan dalam satuan angstrom? Jadi seperti itu. Nah, boleh juga lambda sama dengan, nah ini tetap dasarnya 5 kali 10 min 7. Dan 1 angstrom itu berapa? 1 angstrom adalah 10 pangkat 10. 1 meter adalah 10 pangkat 10 angstrom. Nah, jadi ketemu hasilnya 5 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 10 ya 10 pangkat 3. Ini hasilnya adalah setara dengan ya 5.000 angstrom. Yang mana kita pakai? Nah, tergantung. Kalau soalnya objektif ya tinggal kita cocokkan optionnya. Bisa ini yang kita pakai 5 kali 10 min 7 meter, bisa 500 nanometer, bisa juga 5.000 angstrom, dan ini adalah nilainya sama. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu yang kita dapatkan di contoh soal yang pertama. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, ini adalah celahnya, celah gandanya, ada 2 celah. Kemudian ini adalah pola terang gelap yang terekam pada layar ya. Jadi terang pusat ke terang pertama M-nya 1, terang pusat ke terang 2 M-nya 2 karena ada 2 terang di sana. Jadi sama seperti membaca penggaris ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, soal kedua. Gambar berikut merupakan percobaan interferensi pada celah ganda. Oke, celah ganda lagi ya. Jika garis terang kedua dari terang pusat interferensi 3 mm pada panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, oke, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan, nah, lambda yang ditanyakan. Ya, dari gambar ini kita dapatkan nilai D dan nilai L. Ya, ini D-nya. Jarak antara 2 celahnya 0,4 mm dan L-nya 1 meter. Berarti kita buat dulu yang diketahuinya. Ya, diketahui D sama dengan 0,4 mm. Jadi dia 4 kali 10 pangkat min 4 ya, meter, karena milimeter itu 10 min 3, ngubah 0,4 itu ya, oke, nambah min 1, jadi min 3 min 1 ya min 4. Jadi seperti itu D-nya. Kemudian ada L di sini. L-nya adalah 1 meter. Nah, jika garis terang kedua dari pusat, nah berarti M sama dengan 2 dengan pola terang. Gitu dia. Pusat interferensi ini jaraknya adalah 3 mm. Itu adalah P-nya sama dengan 3 mm. Ubah jadiin meter. 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya lambda. Oke, ini sebenarnya sama dengan soal yang nomor 1 ya. Berapakah lambdanya? Nah, ini bisa kita pakai persamaan seperti tadi, bahwa dP per L sama dengan M dikali lambda. Ya, dP per L sama dengan M lambda, dengan D-nya udah kita hitung tadi. Ya, udah kita cari nilainya, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4. P-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 per L-nya adalah 1 meter sama dengan M-nya 2. Ini ya, ini M dikali lambda. Nah, kita sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan.
yaitu 2 dengan 4. Ini misalkan 2 ya. Ya. Sehingga 2 kali 3 itu adalah 6. Oke, kita dapatkan lambdanya adalah 6 dikali 10 pangkat min 4 min 3 min 7. Satuannya di sini udah kita ubah ke SI, yaitu meter. Inilah sama dengan lambda. Oke, kita udah dapat hasilnya. 6 kali 10 min 7 lambda. Ya, kalau ini ya kita biarkan. Kenapa ya? Karena di soal memang diinginkan ya dalam satuan meter. Ya, 6 kali 10 min 7. Jadi seperti itu. Ya, ini dia adalah jaraknya. Nah, ini data yang kita miliki. Kemudian ini. Oke, ini dia. Nah, ini sebenarnya pola terang pusat. Nah, gitu ya. Ini terang pusat. Kemudian di sini ada terang pertama, gitu ya. Nah, ini ada terang berikutnya. Ini yang diketahui jaraknya. Ini terang kedua. Ini terang pertama, terang kedua. Oke, ini adalah pusat. Nah, ini terang pusatnya. Kemudian di sini ada terang pertama, di sini ada terang kedua. Nah, di antara terangnya apa? Ini gelap, ini gelap, ini gelap. Oke, jadi seperti itu. Ya, gelapnya tentu ya cukup lebar juga. Oke, itu yang kita peroleh dari soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada istilah sekarang. Pada percobaan yang. Nah, percobaan yang ini ya celah ganda. Jadi interferensi itu sama. Jadi istilah percobaan yang interferensi celah ganda itu sama. Yang terpisah pada jarak 0,063 mm. Pola gelap terangnya diamati pada layar berjarak 4 meter di belakang celah. Jika pada percobaan tersebut digunakan cahaya laser dengan panjang gelombang 630 nanometer, maka jarak, nah ini yang sedikit beda, jarak antara pola gelap pertama di sebelah kanan dan kiri adalah. Nah, itu dia pertanyaannya. Oke, kita buat dulu apa yang diketahui. Secara umum dalam soal diketahui ada D. D-nya adalah 0,063 mm. Nah, tinggal diubah 0,063 10 min 3 meter atau 6,3 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, layar yang berjarak 4 meter. Kemudian ada L layar. Jarak layar itu adalah 4 meter di belakang celah. Jika pada percobaan tersebut digunakan cahaya laser dengan panjang gelombang 630 nanometer. Nah, ini lambda sama dengan 630 nanometer. Kalau kita jadikan meter, ini adalah setara dengan 6,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi kayak gitu. Ditanya jarak antara pola gelap pertama di kiri dan kanan berapa? Oke. Nah, ini dia pertanyaannya, jarak antara pola gerak pertama di kiri dan di kanan. Nah, bagaimana sih dia polanya gitu ya? Jadi kalau kita lihat, jadi ini misalkan kita ibaratkan sebuah penggaris ya. Oke, ini kita miliki sebuah penggaris. Ya. Nah, Oke. Oke, di sini ada terang pusat. Nah, ini ada terang pusat, kemudian di sini ada terang pertama. Ini
terang pertama juga. Ini yang di kanan dan ini yang ini yang di kanan, ini yang di kiri. Kemudian anggaplah ini ada terang kedua lagi. Oke. Di sini ada terang kedua. Nah, saya ulang, saya jelaskan sedikit. Oke, ini adalah pusat. Adalah pusat pola terangnya nih. Nah, ini adalah terang pertama, ini adalah terang kedua, ini adalah terang pertama juga, ini terang kedua. Inilah yang dimaksud sebelah kanan, sebelah kiri. Ini pusatnya 0. Ya. Nah, di antara terang ini tentu untuk mempertegas perbedaan terang, antar terang itu pasti ada gelap. Nah, jadi di sini ini ya ada gelap. Oke, ini gelapnya ini. Nah, ini gelap. Oke, ini gelap. Ya, ini gelap. Nah, ini juga gelap. Gelapnya bagaimana? Nah, ini adalah gelap pertama di sebelah kiri, ini adalah gelap pertama kanan, ini adalah gelap pertama di kiri. Gelap kedua di kanan, ini adalah gelap kedua di kiri. Jadi seperti itu polanya. Adakah gelap pusat? Ya tidak ada. Kalau kita membaca seperti melihat penggaris ya, karena poinnya gelap pertama sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti yang kita tinjau adalah yang ini. Ini yang kita tinjau. Ini dengan ini berapa sih jaraknya? Kalau kita membaca penggaris, ini ibaratkan dari 0 ke 1. Satu di kiri dengan satu di kanan. Nah, ini jaraknya adalah 1. Jadi artinya dalam hal ini, artinya M-nya ya sama dengan 1 kita pakai gitu. Ya, kalau misalkan mencari gelap kedua di kiri dengan gelap kedua di kanan, ya kita hitung nih 1, 2, 3. Itu jaraknya 3. Sama ibaratkan seperti membaca penggaris ya. Antar gelap itu adalah 1 cm, antar terang itu 1 cm gitu ya. Tapi kalau kita ngitungin dari pusat, ya udah. Kalau dari pusat ke gelap pertama setengah. Nah, ini kan setengah ya, karena kalau kita lihat, nah ini dari pusat ke terang pertama itu 1. Pusat ke terang kedua itu 2. Tapi kalau pusat ke gelap pertama ini setengah. Pusat gelap kedua ya 1,5. Nah, jadi seperti itu. Sama persis seperti membaca penggaris ya. Nah, ini yang kita dapatkan. M1 gunakan persamaan yang bagaimana? Nah, gunakan persamaan dan dP per L sama dengan M kali lambda. Oke, itu yang kita pakai. Dah, tinggal kita hitung. Saya hilangkan aja ya. Jadi kita pakai dP per L sama dengan M dikali lambda. D-nya berapa? Ini 6,3. 6,3 kali 10 pangkat min 5. P-nya adalah oke, P yang ditanyakan ya. Ini P, pertanyaannya adalah P. Ya, kali P per L-nya 4 sama dengan M-nya adalah 1 dengan lambda. Oke, ini 6,3. 6,3 10 min 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. 6,3, 6,3. Nah, ini 4-nya bisa kita cross. Jadi kita akan dapatkan P sama dengan, ini kan sisa 1 ya, kali 4 ya 4 kali 10 pangkat min 7. Ini ke bawah dia 10 min 5-nya. Per 10 pangkat min 5. Jadi P sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 bagi min 5, sisanya adalah min 2 meter. Ya, kalau kita ubah, ya ini setara dengan 4 cm ya, karena ini kan sama dengan 0,04 meter gitu kan, 0,04 meter ya 4 cm. Jadi yang perlu kita pertegas di sini adalah jarak antara pola gelap pertama di sebelah kiri dan sebelah kanan itu identik dengan M sama dengan 1. Dan kita pakai rumusnya adalah dP per L M lambda. Ini yang kita gunakan jika orientasi pertanyaannya adalah bukan dari sumber atau bukan dari pusat atau bukan dari terang pusat, itu yang saya maksudkan ya. Jadi kita bisa pakai persamaan ini. Oke, kita dapat jawabannya adalah 4 cm. Nah, itu dia jawabannya. Oke ya, seperti itu.
Nah, kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini tentang kisi difraksi. Ya, dia menggunakan celah banyak. Kisi difraksi. Nah, kisinya 500 garis per cm. Ini N besar. Ya, sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi adalah 500 garis per cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 1 meter dari kisi jika jarak antara dua garis terang yang berurutan nah sama kayak tadi, ini sekarang dua garis terang yang berurutan adalah 2,4 cm, maka panjang gelombang yang digunakan adalah ditanyakan lambda. Oke, kita buat di sini konstanta. Oke, ini ada n-nya ya. N sama dengan 500 per cm. Digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak L ya. L-nya adalah 1 meter. Itu aja ya. Nah, di sini dia. Jarak 2 garis terang berurutan adalah sama dengan 2,4 cm. Itu yang diketahui ya, jarak dua garis terang yang berurutan adalah 2,4 cm. Ditanya, berapakah lambdanya? Nah, pertama dari N ini kita cari dulu D. Ya. D sama dengan 1 per N. Sama dengan 1 per N-nya adalah 500 per cm. Kita pakai D di rumus nanti ya. Yaitu sama dengan, oke, cm-nya naik ya. 1 cm per 500. Oke, ini saya lanjutkan di sini ya. 1 cm itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Per 500 itu adalah 10 pangkat 2. Oke, jadi kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1 per 5. 0,2 kali 10 pangkat min 4 meter. Atau dengan kata lain kita dapatkan D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Ini baru kita dapatkan D. Nah, selanjutnya di sini ya, dua garis terang yang berurutan. Nah, gimana sih dua garis terang yang berurutan itu? Kita sama kayak tadi ya. Dua garis terang berurutan. Nah, oke. Ini misalkan ada terang pusat. Terang pusat, terang pertama, terang kedua, terang ketiga. Nah, itu dia misalkan. Ini adalah terang pusat adalah 0, ini adalah terang pertama, ini adalah terang kedua, ini adalah terang ketiga. Maka yang dimaksud dengan dua garis terang berurutan itu adalah bisa saja dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 3. Ya, untuk mempermudah saya asumsikan itulah dari 0 ke 1. Inilah dua terang berurutan. Maka dalam hal ini ya, ini M sama dengan 1 ya. M-nya sama dengan 1. Gitu yang dimaksudkan ya. Jadi dari pernyataan ini kita dapatkan artinya adalah M sama dengan 1 dengan P-nya adalah 2,4 cm atau setara dengan 2,4 kali 10 pangkat min 2 meter. Itulah P. Nah, selanjutnya apa yang kita pakai? Selanjutnya ya kita gunakan D P per L sama dengan M lambda.
Meskipun di persamaan sebelumnya saya sampaikan bahwa persamaannya adalah D sin theta sama dengan M lambda, bukan berarti persamaan itu harus kaku, kita pakai sin theta. Nah, sin theta itu adalah identik dengan P per L. Jadi kita harus melihat di soal. Kalau memang yang di soal itu diberikan P per L, ya kita pakai P per L. Kalau memang diberikan theta atau sudut difraksinya, kita pakai D sin theta. Nah, di sini dalam soal diberikan P dan L, jadi kita pakai dP per L sama dengan M lambda gitu dia. D-nya berapa? Nah, D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ini dia D ya. Yang kita pakai. P-nya udah ada. 2,4 kali 10 min 2. Per L-nya berapa? 1. M-nya 1 kali lambda. Ini yang kita dapatkan. Nah, tinggal dikalikan 2 kali 2,4. Ini udah 1 ya, udah biasa. Hilang dia. Udah bagi 1 ya, tetap di hasilnya. 2 kali 2,4 ya 4,8. 4,8 kali 10 pangkat min 7 meter, itulah lambda. Jadi lambda sama dengan, nah meter bahkan jadi nanometer gitu kan. 4,8 10 min 7 meter jadi nanometer adalah 10 pangkat 9 nanometer. Jadi hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat 2 nanometer, atau setara dengan 480 nanometer. Ini dia jawabannya. Jadi dia adalah C ya. Jadi seperti itu yang kita dapatkan ya, 480 nanometer. Nah, jadi kembali lagi di sini kita melihat yang dimaksud dengan, nah ini pola terang berurutan itu adalah bisa saja dari terang pusat ke terang pertama, atau terang pertama ke terang kedua, atau dari terang kedua ke terang ketiga. Yang mana itu semua jaraknya adalah, kalau kita hitung dalam bentuk sentian gitu, anggaplah ini senti ya, penentu senti ya, itu adalah jaraknya 1 senti, atau M-nya sama dengan 1 gitu dia, misalkan saja. Itu adalah hanya untuk mempermudah ya, analogi untuk mempermudah kita memahami maksudnya M itu berapa. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi satu soal. Sebuah celah sempit. Nah, ini celah tunggal ya. Sebuah celah. Oke, sebuah celah ini akan mengarah ke difraksi saja. Kalau celah ganda itu biasanya diistilahkan dengan interferensi atau interferensi yang, atau interferensi celah ganda. Itu untuk celah ganda. Kalau celah banyak disebut sebagai kisi difraksi seperti soal sebelumnya. Nah, kalau sebuah celah itu kemarin ya kita udah pelajari juga, disebut sebagai difraksi. Sebuah celah sempit yang mana itu memiliki jarak 4 mm dilewati cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jarak pita gelap keempat. Oke, gelap keempat dari terang pusat. Nah, yang terlihat pada layar yang berjarak 1 meter dari celah sebesar. Oke, yang ditanyakan jaraknya, P-nya gitu kan. Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Oke, ini adalah celah tunggal ya. Celah tunggal. Nah, celah tunggal dengan D-nya adalah 4 mm, setara dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Dengan panjang gelombang sinar yang dilewati adalah 400 nanometer. Ini setara dengan ya 4 kali 10 pangkat min 7 meter. M sama dengan 4. Pita gelap keempat itu M-nya 4. Nah, dengan pola gelap. L-nya adalah sama dengan 1 meter layarnya. Ditanya, P sama dengan berapa? Nah, jawab sama ya. Biasanya untuk difraksi itu juga D sin theta sama dengan M lambda gitu dia untuk pola gelapnya. Tapi di sini karena diberikan P dan L, ya udah dP per L sama dengan M lambda.
Oke, jadi untuk pola gelap difraksi celah ganda itu sama dengan persamaan pola terang pada interferensi celah ganda. Jadi rumusnya adalah D P per L sama dengan M dikali lambda. Ini untuk pola gelapnya. Kalau pola terangnya kan dP per L sama dengan M plus setengah lambda gitu dia. Jadi kalau gelap, untuk khusus untuk difraksi ya, untuk difraksi yaitu celah tunggal, Oke, untuk celah tunggal itu pola gelapnya adalah D sin theta bisa diganti dengan P per L sama dengan M kali lambda. Nah, ini yang umum. Kalau dipaksakan mencari pola terang itu dia D sin theta atau dP per L sama dengan M plus setengah kali lambda. Nah, ini plus setengah dia. Ini nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah ini ya, karena dia polanya gelap. Oke, ini yang kita pakai. Nah, kita kembali lagi. D-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 3. P-nya adalah yang ditanya. Per L-nya 1. M-nya adalah 4. Itu lambda. Oke, kita bisa sederhanakan ya. Ya, ini 4 dengan 4. Jadi kita dapatkan ada yang keliru, lambdanya ada ya. Maaf, saya lihat tadi lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, jadi kayak gitu. Nah, sisa itu kan. Nah, jadi ini P sama dengan 4 kali 10 min 7 per 10 min 3. Saya lanjutkan di sini. Jadi P sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, kalau kita jadikan milimeter ya 4 kali 10 min 4 meter itu adalah 10 pangkat 3 milimeter. Kenapa harus milimeter ya? Oke, jawabannya karena diarahkan ke milimeter. Jadi ini ketemu 4 kali 10 min 1 milimeter setara dengan 0,4 milimeter. Itu yang kita dapatkan. Ya, oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang untuk yang model difraksi cahaya atau pada celah tunggal itu yang ditanyakan adalah pola gelapnya. Sedangkan untuk interferensi celah ganda itu bervariasi, bisa pola gelap yang ditanyakan, bisa pola terang, bisa jarak antar pola tertentu untuk celah ganda. Tapi kemudian untuk kisi difraksi itu yang ditanyakan adalah pola terang. Jadi tolong diingat ya, biasanya dalam soal. Jadi saya pertegas nih dalam soal. Jadi dalam soal untuk celah tunggal ya disebut dengan difraksi, ini berkaitan dengan pola gelap ya. Oke, ini pertanyaannya pasti pola gelap terhadap terang pusat. Itu untuk celah tunggal. Untuk kisi difraksi atau celah banyak, ini pertanyaannya umumnya adalah pola terang terhadap terang pusat. Sedangkan untuk celah ganda atau interferensi yang, nah ini dia pertanyaannya bervariasi. Oke, jadi seperti itu. Kita udah lihat tadi contoh soalnya ya. Ini poin pentingnya yang perlu kita perhatikan. Oke,
sekian dulu materi contoh soal yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan kalian bisa menggali lagi contoh-contoh soal yang lain dengan menerapkan apa namanya cara-cara yang sudah saya berikan. Oke, selamat belajar.